Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini namun kondisinya kurang begitu sehat, semoga kondisinya bisa segera pulih. Jangan lupa minum yang banyak, makan yang banyak, istirahat yang lebih banyak. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas mengenai persiapan pakan untuk persiapan pakan ternak kambing domba untuk ini untuk bulan puasa besok. Nah, gitu, untuk bulan puasa besok ini persiapannya bagaimana. Nah, oke. Bagi peternak yang sudah lama tentunya sudah menjalani rutinitas puasa sudah berkali-kali ya. Jadi mereka sudah punya trik bagaimana nanti mempersiapkan diri untuk persiapan pakan bulan puasa. Nah, bagi teman-teman peternak yang sedang awali atau peternak pemula dan belum pernah ketemu momen bulan puasa atau baru 1 kali 2 kali ketemu momen bulan puasa, tentu saja harus ngatur strategi yang pas supaya nanti aktivitas pemberian pakan pada ternak kambing domba tidak begitu mengganggu aktivitas ibadah puasanya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan persiapan pakan simpan teman-teman. Persiapan pakan simpan wujudnya bisa pakan fermentasi atau pakan silase atau pakan kering ataupun ngumpulin limbah-limbah pertanian yang sifatnya atau limbah-limbah industri rumah tangga yang bisa diambil setiap saat gitu. Oke. Karena topiknya adalah persiapan pakan, saya berangkat dari awal dulu ya teman-teman. Berangkatnya gini, kalau teman-teman mau nyiapin pakan simpan, tentu saja harus teman-teman tahu dulu bahan-bahan pakan apa saja yang bisa disiapkan. Nah, bahan-bahan yang bisa disiapkan ini bisa dari hasil teman-teman swasembada pakan hijauan sebelumnya, atau nanti bisa dari bahan-bahan yang beli. Nah, saya bahas dulu yang hasil panenan pakan hijauan dari lahan sendiri. Jadi sebelumnya teman-teman memang sudah nyiapin lahan pakan, nyiapin tanaman-tanaman pakan yang posisinya lebih banyak dibandingkan kebutuhan harian. Jadi statusnya adalah posisinya overstock pakan. Nah, posisi overstock pakan ini nanti teman-teman bisa kondisikan untuk segera dipanen kalau memang sudah masuk masa panen. Kemudian pakannya diolah teman-teman, pakannya diolah menjadi pakan simpan, bisa fermentasi, bisa silase gitu-gitu. Nah, ini memang asal muasalnya dari persiapan yang sudah lama teman-teman eksekusi ya. Jadi misalnya ternaknya jumlah 20. Nah, kalau pakai rumus saya 20 kali 60 ekor kali 60 meter per ekor itu ketemu 1200 meter untuk lahan pakan hijauannya. Nah, ini kan baru untuk perputaran harian. Ternyata teman-teman sudah punya lahan pakan 2500 meter. Nah, ini kan posisinya ada overstock pakan. Nah, yang overstock pakan ini bisa segera dikaryakan untuk menjadi pakan simpan. Jadi kalau dipanen di minggu-minggu ini, karena nanti puasanya kalau nggak salah itu 2 atau 3 April, itu kan pas teman-teman. Jadi masih sekitar
20 harian lebih lah gitu. Karena masa pakan simpan itu prosesnya kalau yang ideal itu 21 hari. 21 hari atau bahkan lebih gitu. Nah, ini bisa diambilkan dari teman-teman yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Bagi teman-teman yang ternyata sudah memiliki lahan yang luas, ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat mendukung. Nah, bisa juga nanti dikombinasi seperti ini teman-teman. Kombinasinya adalah dari lahan-lahan yang overstock itu, pilih satu lahan yang paling dekat dengan kandang yang nanti memang disisakan untuk dadaan. Jadi misalnya ada satu lahan dekat kandang, misalnya lebarnya 300 meter atau 500 meter. Nah, ini nanti kalau memang posisinya itu belum layak panen, tahan aja nanti untuk posisi dibabat misalnya di akhir puasa atau malah pas di hari raya gitu. Jadi kan ngaretnya deket, terus nggak ribet gitu karena posisinya di lahan paling dekat dengan kandang. Oke, ini dari bahan-bahan yang swasembada ya. Oke, kemudian dari bahan-bahan yang sifatnya beli. Nah, kalau yang sifatnya beli seperti ini teman-teman. Teman-teman memang bisa menganggarkan dulu untuk pembelian pakan serat ya teman-teman. Pakan serat misalnya teman-teman beli tebon jagung, syukur-syukur plus jagungnya, atau teman-teman beli rumput pakcong, rumput odot, atau teman-teman beli sorghum, tanaman sorghum yang ada sorghumnya. Nah, ini silahkan dibeli mumpung harganya belum naik banget, terus kemudian dicoper dan diolah fermentasi atau silase gitu. Nah, kebutuhannya berapa nanti dilihat dari jumlah populasi yang teman-teman pelihara. Nanti hitungannya pakan serat ini 15% atau maksimal 20% dari bobotnya. Misalnya bobotnya itu 30 kilo, kambing dombanya 30 kilo, 15%-nya kan 4,5 kilo, 20%-nya kan 6 kilo. Nah, nanti tinggal dikalikan jumlah, misalnya yang dipelihara itu jumlahnya 20, misalnya 6 kilo kali 20 ketemu 126 kali 20 ketemu 120 kilo ya, kali 30 hari. Nah, kali 30 hari teman-teman, itulah nanti pakan serat yang teman-teman beli. Jadi settingannya nanti aman untuk pasca lebaran, karena biasanya di beberapa daerah pasca lebaran itu masih juga ada ritual, kalau orang di Jogja nyebutnya ujung-ujung atau silaturahmi ke sanak saudara di berbagai wilayah gitu. Nah, ini bisa teman-teman posisinya beli. Rugi enggak? Ya enggak rugi lah, soalnya posisinya teman-teman akan punya pakan simpan kok. Jadi ibadahnya tidak terganggu, puasanya tidak terganggu, bahkan hari rayanya pun tidak disibukkan dengan nyari pakan. Nah, ini untuk pakan segernya ya. Terus kalau untuk pakan pakan keringnya, teman-teman tinggal cari info di sekitar lokasi kandang teman-teman. Apakah ada yang jual misalnya kulit kacang hijau, kulit kedelai, terus bekatul, atau mungkin kulit kulit arinya jagung atau selemper jagung, atau mungkin gilingan tongkol jagung, atau bahkan mungkin gilingan gaplek itu singkong yang dikeringkan gitu, atau mungkin bungkil sawit, kulit kopi dan sebagainya. Nah, ini silakan segera dicari yang harganya masih wajar dan didatangkan.
atau mungkin teman-teman mulai sedikit-sedikit nimbun konsentrat gitu. Kalau konsentrat kan tidak perlu cari bahan-bahan yang lain karena konsentratnya sudah terdiri dari berbagai bahan yang barusan saya sebutkan. Nah, kemudian kalau semua bahan ini sudah terkumpul, teman-teman bisa ya tinggal pilih saja. Kalau ternyata yang datang itu yang didapatkan itu posisinya hijauan atau serat, itu bisa disilase, full silase gitu. Syukur-syukur ternyata teman-teman misalnya beli tebon jagung dan dapat ramban-rambanan, misalnya ada daun mahoni, nangka, daun pisang, daun pepaya. Nah, ini bisa dicacah bareng kemudian disilase. Proses silasenya kan mudah sekali teman-teman, tinggal dicacah, dilayukan dulu ya, dilayukan dulu, dicacah, dimasukkan wadah kedap udara, dipadatkan, terus dipastikan tidak ada udara yang masuk atau udara yang keluar. Ini kalau proses silase. Jadi kalau proses silase tidak perlu penambahan apapun. Kemudian kalau proses fermentasi, teman-teman butuh probiotik tambah molase. Nah, itu nanti dicampurkan atau disemprotkan ke bahan-bahan serat tadi. Nah, kalau mau bikin pakan komplit fit ya tinggal dicampur aja teman-teman. Dicampur aja antara hijauannya tadi yang sudah dicacah, aneka jenis hijauan ya, lebih baik seperti itu ya. Dicampurkan dengan bahan yang teman-teman dapat. Misalnya dapat kulit kedelai, dapat bekatul, terus dapat kulit kopi gitu. Itu tinggal dicampur aja. Pencampurannya monggo aja terserah teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan ternak kok. Misalnya teman-teman sedang breeding ya standar breeding aja, teman-teman sedang melakukan penggemukan, nanti artinya ada beberapa hal yang perlu ditambah, misalnya proteinnya, karbohidratnya, segala macam. Nah, kalau ternyata bahan kering yang teman-teman dapatkan itu lebih banyak, nanti tidak perlu dicampur semua. Bahan yang kering nanti bisa disimpan. Misalnya teman-teman di daerah teman-teman sedang panen kulit kacang hijau yang sudah kering itu, nah itu tinggal disimpan aja dalam bentuk karung aja, itu sudah aman untuk jangka waktu yang lama. Nah, teman-teman, pakan simpan ini sangat berpengaruh kepada aktivitas teman-teman selama bulan puasa ya. Jadi supaya menghindarkan tidak ada kejadian yang namanya menjelang bulan puasa teman-teman malah jualin ternak karena takut ngaritnya gitu. Jadi kalau sudah persiapan pakan seperti ini, nanti teman-teman tidak perlu jual ternak, bahkan ternaknya utuh, tidak terganggu proses pemberian pakannya, ternaknya tambah gemuk gitu. Nah, ini memang salah satu strategi supaya aset teman-teman tidak berkurang, karena di beberapa wilayah itu biasanya kalau mau masuk musim, mau masuk mau masuk puasa, itu ternaknya pada dijuali dengan alasan supaya tidak membebani ngaritnya gitu. Nah, ini salah satu cara teman-teman, supaya teman-teman nanti lancar, tidak ada gangguan, tidak ada kendala dalam menjalankan ibadah puasanya gitu. Dengan pakan simpan pun teman-teman tetap dalam posisi rutinitas pemberian pakan biasanya kok. Kalau misalnya pemberian pakannya pagi sore ya tetap bisa pagi sore, pemberian pakannya pagi siang sore ya pagi siang sore. Jadi tidak ada hal yang berubah dengan penyiapan pakan simpan ini ya. Nah, teman-teman yang belum punya kru, tinggal cari tetangga atau teman untuk segera ngolah
pakannya itu ya 3 hari lah, 3 hari nyiapin pakannya. Nah, kemudian sudah punya silase, sudah punya fermentasi, sudah punya pakan kering, udah nyaman banget lah, nyaman banget. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga informasi kami, tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu teman-teman, sehat selalu, amin.